Ya, sebelum sampai firman Tuhan, saya berdoa buat firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu, kesempatan yang baik Engkau berikan bagi kami, sama-sama beribadah, memuliakan nama-Mu, bahkan kami berdoa syafaat buat sahabat-sahabat kami, buat bangsa dan negara. Dan Tuhan, saat ini kami juga rindu firman-Mu membenahi kami, agar kami hidup sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siapkan hati kami mendengarkannya. Dalam Yesus yang berdoa. Amin. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sampaikan firman Tuhan pada saat ini, di mana temanya yang sudah berikan yaitu tentang rahasia untuk tetap hidup penuh gairah. Jadi ada kata rahasia menunjuk kepada tidak semua bisa mendapatkannya. Tapi saya percaya bahwa malam ini kita akan mendapatkan tentang rahasia ini. Rahasia untuk tetap hidup penuh gairah. Karena kalau sekarang ini kita lihat situasi, sekarang ini banyak orang susah, banyak orang stres, tadi ada kata-kata perceraian. Tapi hari ini ada perubahan yang sangat nyata akan kita alami ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kunci bagaimana kita mendapatkan rahasia untuk hidup penuh gairah ini. Saya awali dengan satu ayat hari ini. Ya, satu ayat firman Tuhan. Saya share screen supaya kita bisa dapatkan semua. Ya, saya screen di sini. Yaitu rahasia untuk tetap hidup penuh gairah. Bisa lihat semua ya. Nah, jadi dalam Matius pasal 4:19 katakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saya singkat di sini untuk mudah kita pahami, yaitu P3T. P3T ini hanya dasarnya untuk kita bisa mudah mengingat apa yang disampaikan pada malam ini. Jadi untuk kita mendapatkan satu rahasia yang tersimpan, yang tidak pernah dibukakan, jadi di sini kata mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yang pertama untuk kita bisa mengalaminya, bagaimana kita mendapatkannya, agar hidup penuh gairah, bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, tapi tetap hidup kita penuh dengan gairah. Yaitu P pertama apa di sini? Yaitu panggilan. Ya, Pak Mari kata panggilan. Kita sepakat bahwa Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang empunya jagat raya ini. Tuhan yang empunya bumi ini. Tuhan adalah atas segala-galanya. Kalau kita menghargai namanya panggilan, itu dasar pertama agar kita tetap penuh gairah dalam dunia ini. Apapun yang terjadi, kita tidak terpengaruh dengan situasi, keadaan yang kita hadapi, apakah namanya COVID, tetapi hidup kita terpengaruh dengan apa yang Tuhan nyatakan melalui umat pilihannya, melalui hamba-hambanya. Dan saya sampaikan ini, saya tidak mau berteori. Rahasia untuk saya tetap hidup penuh gairah, karena COVID ini adalah salah satu penolong, bukan perongrong ya, penolong buat umat Tuhan. Dari segi mana yang Tuhan tolong? Pertama, dulu kan sering ada kata-kata orang, kamu sih nggak ke gereja, maka hidupmu seperti itu.
Sekarang ditutup pintu ibadah. Tuhan mau nyatakan gereja yang sesungguhnya bukan gedung. Gedung bisa dirobohkan, tetapi gereja tetap eksis karena pendirinya adalah Yesus sendiri. Yang punya gereja adalah Yesus sendiri. Maka kalau kita menyadari bahwa yang memanggil kita dalam pelayanan bukan organisasi, tetapi Yesus yang memanggil kita, dasar pertama kita menjadi tetap gairah. Karena hidup kita tidak mau terkontaminasi dengan berita-berita yang kita dengar di sekitar kita. Berita televisi, berita dari media sosial. Tapi kita mengambil satu sikap. Kalau Tuhan izinkan saya hidup dalam dunia ini sampai hari ini, saya sangat menghargai panggilan Tuhan. Itulah panggilan yang tertinggi dan tidak ada lagi panggilan lebih tinggi daripada panggilan Tuhan. Ini yang kita perlu sadari. Jadi penghargaan kita terhadap panggilan itu menentukan kita hidup penuh gairah. Saya sangat berbangga ya. Ini kita jam berapa ini? Saya kelewatan nanti ya. Jadi kita penuh gairah bukan karena hal-hal jasmani. Bukan karena harta duniawi. Tapi kita hidup penuh gairah karena ada hubungan terkoneksi dengan Yesus. Hubungan yang terus-menerus. 24/7, artinya bukan hanya sekali-sekali, bukan hanya waktu butuh, tetapi itu satu gaya hidup, bahwa hidupku dengan Tuhan ada satu kesatuan, unity in the spirit, ada kesatuan dengan roh. Dan ini yang membuat kita bergairah karena kita menghargai apa yang namanya panggilan. Mari, kalau kita tahu rahasia ini, kita akan tampil beda di tengah-tengah situasi dunia yang sekarang ini. Kenapa tampil beda? Karena hidup kita tidak dikuasai dengan keadaan. Hidup kita tidak dikuasai dengan situasi, tapi hidup kita dikuasai oleh Tuhan melalui firman-Nya. Ini yang sangat penting. Maka saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak mau merenungkan apa namanya kesusahan. Karena kesusahan itu direnungkan nggak ada solusi. Tapi ketika kita merenungkan Tuhan melalui apa panggilan Tuhan, kita ada dipanggil Tuhan secara khusus. Dan kita tetap tinggal dalam panggilan Tuhan itu. Itu yang membuat hidup saudara berkata, Tuhan, aku bangga atas panggilan-Mu yang luar biasa. Oh Tuhan, aku bangga. Saudaraku, kebanggaan kita karena kita mendapat panggilan dari yang punya jagat raya ini, yang juga bertanggung jawab untuk tempat kekal yang indah dan tidak ada air mata di sana, tidak ada kesakitan di sana, tidak ada sakit penyakit di sana. Dia memanggil kita. Saudaraku, kenapa saya katakan tadi COVID itu saya memandang dari sisi baik. Pertama tadi, arti gereja dibukakan bukan bangunannya, tapi persekutuan umat Tuhan. Dimanapun kita berada, di mana 2-3 orang bersehati, bersatu dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau kata mereka itu adalah kita, aku ada di tengah-tengahmu. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, saya yakin bahwa hidup kita tetap penuh gairah. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita bukan hanya 1 minggu, tapi tetap selama-lamanya. Kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu,
mintalah. Yang kita minta apa? Hidup penuh gairah. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you desire, I've given to you. Nah, saudaraku luar biasa. Saya dengan adanya COVID ini, kenapa saya bergairah? Pelayanan semakin terbuka. Dulu saya melayani hanya ruang lingkup Depok. Tetapi Tuhan bawa ke satu pengalaman antar provinsi. Sesudah antara provinsi masuk kepada antar negara. Kenapa? Karena tembok-tembok pemisah yang selama ini. Daerah. P. Siapa bicara? Ada yang mau ngomong? Ya, selanjutnya. Hidup penuh gairah itu bukan karena hal-hal duniawi ini. Karena tadi pertama menghargai panggilan itu. Ini luar biasanya kita alami sendiri. Sehingga pelayanan semakin diperluas. Ini hal-hal yang sangat kita pahami. Saya kalau jabarkan terlalu panjang nanti, ya. Jadi pertama tadi tentang menghargai panggilan. Itu panggilan yang tertinggi. Dan kita menghargai itu membuat kita rasanya, kita berkata, indah bersamamu Tuhan. Indah bersama Tuhan. Karena tidak ada yang lebih indah dalam dunia ini kecuali di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan itu keindahan yang mulut kita tidak bisa menjelaskan secara sempurna bagaimana keindahan bersama Tuhan itu. Nggak bisa. Kata-kata kita itu tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana indah dalam hadirat Tuhan. Dan sampai hari ini saya rasakan bagaimana keindahan itu. Dan saya dari hari ke hari mengalami itu. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap hidup penuh gairah, yaitu mari ikutlah aku. Ikutlah aku di sini, katakan di sini ada namanya penyerahan diri. Kata ikutlah aku artinya dulu kita berjalan menurut kehendak diri sendiri. Menurut kemauan diri sendiri. Sekarang kita sudah bersama Tuhan. Kita setuju bahwa firman Tuhan itu adalah suara Tuhan yang benar-benar tidak perlu lagi kita cari artinya penjelasannya atau pendukungnya. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Ikutlah aku. Jadi penyerahan diri kita juga menentukan kita tetap hidup penuh gairah. Karena penyerahan diri kita bukan 25%, bukan 50%, tapi 100%, 100%. Makanya kalau orang penyerahannya 100%, totally surrendered. Penyerahan sepenuhnya. Kalau itu dilakukan, saudaraku, dari sanalah dia belajar apa arti hidup. Orang kalau belum penyerahan diri total, dia tidak mengerti apa arti hidup. Dia hanya tahu kebutuhan hidup, tapi belum mengerti apa arti hidup. Walaupun ada nyanyian, apa arti hidup ini tanpa Yesus kau miliki. Nyanyian. Tapi dalam praktek hidup, dia terlampau cenderung tentang kebutuhan hidup. Tapi orang yang memahami rahasia ini untuk tetap hidup penuh gairah, dia mulai berkata, Tuhan, sekarang ini bukan kehendakku lagi, tapi kehendak-Mu lah. Penyerahan total kepada Tuhan menentukan saya dan saudara tetap hidup penuh
gairah. Ini saudaraku. Jadi hidup penuh gairah itu satu kebutuhan kita. Kalau saya dengar-dengar tadi, ada yang sampai perceraian, ada yang sampai stres, ada yang sampai mati mendadak, macam-macam. Padahal kita tahu dia sudah katakan orang Kristen. Tapi coba cek bagaimana penyerahan dirinya kepada Tuhan. Apakah selama ini hanya sebagai formalitas, hanya ikut-ikutan? Untuk kita datang kepada Tuhan tidak bisa ikut-ikutan. Tapi betul-betul dia berkata, Tuhan inilah hidupku. Jadi penyerahan diri ini menentukan kita tetap hidup gairah. Tetap hidup penuh gairah. Dan saya katakan ini adalah satu pengalaman hidup. Jadi kalau saya sampaikan pada malam ini bukan teori. Tapi pengalaman hidup saya sebagai orang yang dipanggil Tuhan menjadi satu gaya hidup sehari-hari. Dan saya mengalaminya. Jadi apa yang saya sampaikan karena itu yang saya alami. Dan apa yang saya alami itu yang saya sampaikan. Tadi P1 tadi apa tadi? Panggilan. Yang kedua penyerahan diri. Ikutlah aku. Dan ketiga apa di sini? Kamu akan kujadikan proses pembentukan. Jadi tidak ada istilah karbit-karbitan. Ada kan kita lihat belum apa-apa sudah jadi hamba Tuhan, tidak tahu prosesnya seperti apa, karena dia kelihatannya agak berada, langsung tetapkan jadi hamba Tuhan, ditabiskan jadi hamba Tuhan, tetapi dia tidak mengerti yang namanya pembentukan, tidak mengerti namanya proses. Proses itu bukan teori, proses itu dialami sendiri. Kita bisa menjadi saksi karena yang kita saksikan bukan pengalaman orang lain, tapi pengalaman diri kita sendiri bagaimana dalam pembentukan itu. Proses atau pembentukan itu adalah suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Kalau kita lihat ya, tepung jadi roti ada proses nggak? Ada proses. Prosesnya apa? Tepung itu diaduk-aduk, kasih juga air, kasih apa, digoncang-goncang sudah gitu, terus dibakar lagi dan sebagainya kan. Nah, baru sudah selesai, baru enak untuk kita makan. Demikian juga kita bisa indah di hadapan Tuhan kalau kita masuk dalam proses atau pembentukan Tuhan. Kalau orang mau kepada proses ini, saya sangat optimis. Kebutuhan hidup saudara sehari-hari. Saya beritahu lagi. Kebutuhan hidup saudara sehari-hari. Tuhan yang sudah jamin. Tuhan yang sudah jamin apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Kenapa? Karena kita mau betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan. Masuk dalam prosesnya itu. Ketika kita dalam proses, di sanalah membuat kita mengerti apa sih maksud Tuhan. Aku diizinkan hidup sampai hari ini. Apa kehendak Tuhan? Aku masih bisa hidup sampai hari ini. Satu hal, ingatkan bahwa hidup kita dalam dunia sekarang ini supaya hidup kita berdampak. Kata berdampak artinya menjadi berkat. Kata berdampak bahwa hidup kita tampil beda di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Orang dalam ketakutan, tapi kita hidup dalam damai sejahtera. Orang dalam kekhawatiran, kita hidup dalam ketenangan. Sangat berbeda.
bertolak belakang dengan kondisi orang pada umumnya. Saya teringat ya, satu gambaran Tuhan mengutus 12 pengintai lewat Musa. Musa kan dipakai Tuhan di mana mengamati daerah yang mereka lalui, yaitu Kanaan. Coba 12 orang ini pergi ke satu tempat dan laporannya 10 orang itu miring-miring, laporannya segi negatif terus. Kalau dari sisi jumlah, sisi orangnya kan lebih banyak, lebih gaungnya lebih kuat suara 10 orang daripada 2 orang. Tuhan tidak melihat dari soal jumlah, tapi Tuhan melihat dari soal kualitas. Hidup saudara di tengah-tengah kondisi pandemik seperti sekarang. Hidup saudara berkualitas. Tuhan tidak tertarik dengan jumlah, tapi Tuhan tertarik dengan kualitas. Jadi ketika saudara masuk dalam proses pembentukan, di sanalah hidup saya dan hidup saudara berkualitas, teruji, orisinil, asli, bukan sekedar pengikut Yesus, tapi orisinil. Kita tidak mudah digoyahkan dengan isu-isu sekarang ini. Dan selanjutnya, karena waktu kita singkat ya, kamu akan penjala manusia. Nah, tadi P3T. T-nya apa? Tujuan hidup. Tuhan mau dalam dunia ini kita tidak hanya mengerti kebutuhan hidup, tapi Tuhan mau kita memahami apa tujuan hidup. Saudara bisa tes teman-teman. Apa sih tujuan hidupmu? Pasti yang sering dikatakan kebutuhan hidup yang ceritakan. Maunya ya anak saya sekolah tinggi-tinggi. Maunya anak saya dapat pasangan hidup yang ideal. Kalau tujuan hidup apa di sini? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Artinya dalam dunia sekarang ini, tengah-tengah situasi yang tidak menentu, disitulah kita melihat ladang sudah menguning, siap untuk dituai saat-saat sekarang ini, sehingga kita pimpin dia, kita bawa dia mengenal Yesus Kristus lewat kita. Banyak orang menerima Yesus Kristus, penyerahan diri kepada Yesus Kristus. Dan melalui kita banyak orang bertobat dan malaikat di sorga bersorak-sorai. Saudaraku, hari ini sebelum saya tutup, ada sebagian hamba-hamba Tuhan berkata kepada saya, karena COVID ini persembahan menurun. Karena COVID ini susah ibadah. Karena COVID ini selalu karena COVID. Sebenarnya saya beritahu buat kita, musuh kita terbesar bukan COVID. Kalau gitu apa Pak Pendeta? Musuh kita adalah roh ketakutan di balik COVID itu sendiri. COVID itu hanya tampilan luar. Tampilan dalam yang tidak kelihatan itu namanya roh ketakutan. Spirit of fear. Kenapa saya katakan demikian? Ada satu keluarga yang ada di Padang. Dia tidak kena COVID, tapi terlalu banyak berita-berita dia dengar. Dia pun mati. Meninggal karena ketakutan. Iya, karena ketakutan. Ini ada teman saya, dia kerja di kapal pesiar. Gajinya besar. Dia sehat, segar bugar. Karena peraturan dari perusahaan dia harus swab, pokoknya diperiksa lah. Nah, karena ada pernyataan dari dokter, dia terindikasi positif, langsung drop dia. Langsung lemes dia.
Dan endingnya dia pun mengembuskan napas. Dia meninggal, tidak jadi kerja ke luar negeri. Dan sampai hari ini keluarganya dengan sedih. Tapi saya katakan jangan sedihlah. Kalaupun tinggal dalam kesedihan itu nggak ada perubahan. Saudaraku, ketakutan itulah yang membuat orang cepat mati. Bukan COVID-nya, tapi ketakutan. Begitu bilang positif, waduh, bagaimana? Oh, bagaimana? Oh, bagaimana? Oh, bagaimana? Sudah mulai hal-hal yang ketakutan, makin takutan, dipikir. Nanti kalau COVID lagi, nanti kalau saya mati, nanti saya punya keluarga juga tidak bisa ikut mengumur, macam-macam lah. Saya percaya, yang kita yang mendengar pada malam ini, kita Tuhan panggil menjadi penjala manusia, memberitakan berita bukan dari dunia ini, tapi berita dari sorga, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus Kristus. Jadi tujuan hidup kita bukan kebutuhan hidup. Tujuan hidup kita menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau, atau menjangkau jiwa-jiwa dalam kondisi sakit secara rohani, sakit secara alam pikirannya, karena mikir-mikir sampai kadang-kadang rumah tangga pun terpengaruh, tidak ada kebahagiaan. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan, inilah hidupku, aku menghargai panggilanmu setinggi-tingginya, aku mau menyerahkan hidupku dalam panggilan itu. Tuhan, aku siap diproses sehingga aku layak menjadi penjala manusia. Bukan menurut manusia, tapi menurut Tuhan. Inilah hidup. Kalau saudara berkata demikian, saudara mulai hari ini akan dipakai Tuhan dengan dasar melayani jiwa-jiwa yang selama ini terabaikan. Tapi saudara pergi ke tempat itu, melayani mereka, memberikan mereka yang tidak gerah menjadi gerah, yang ketakutan sehingga tidak lagi ketakutan lagi, dan ada perubahan terjadi. Tuhan memberkati. Inilah firman Tuhan hari ini saya sampaikan buat kita dengan harapan bahwa untuk ke depan kita akan tampil beda, tidak seperti yang kemarin. Mulai hari terusnya kita akan berbeda dalam cara pandang kita, cara berpikir kita. Apapun kata orang, kita melihat hal-hal positif. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil, bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita berdoa, Bapa, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan dan firman-Mu, tapi Roh Kudus terus berbicara, menjabarkan ke dalam hati kami secara terperinci, sehingga hidup kami penuh dengan gairah, bukan karena hal-hal materi, tetapi oleh karena Tuhan sendiri dengan kami ada satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur pada saat malam ini. Amin. Amin. Silakan kembali kepada yang mengatur acara.